Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan para pemirsa sekalian, kali ini kita akan melanjutkan pelatihan mandiri dengan topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Masuki modul tema proyek SMP. Apa itu tema proyek? Bapak, Ibu yang berbahagia, pada video kali ini akan diberikan gambaran jelas terlihat tema-tema yang ada dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Lebih lanjut, mari kita simak tayangan video berikut ini yang akan menjelaskan bagaimana memilih tema proyek disesuaikan dengan jenjang dan kebutuhan satuan pendidikan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Murid-murid akan mengalami proses pembelajaran yang holistik dan kontekstual, sesuai dengan kekhasan daerah masing-masing dan fase perkembangan mereka. Apa saja yang menjadi bagian penting dalam perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini? Tentu akan banyak pertanyaan muncul dalam benak Ibu dan Bapak Guru terkait unsur-unsur penting dalam perencanaan tersebut. Salah satunya adalah peran penting tema dalam keseluruhan rangkaian proyek. Mari kita simak bersama diskusi para guru yang sedang mempelajari proyek penguatan profil pelajar Pancasila berikut ini. Aduh, setelah memang ditunjukkan demikian, Pak, sehingga setiap guru bisa menyesuaikannya dengan situasi dan kondisi sekolah dan daerahnya. Sebagai gambaran umumnya, begini Pak, tema gaya hidup berkelanjutan akan membangun pemahaman murid terhadap dampak dari aktivitas manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang, terhadap kelangsungan kehidupan dunia maupun lingkungan sekitarnya. Tema kearifan lokal akan membangun rasa ingin tahu melalui inquiry atau proses menggali informasi, serta eksplorasi tentang budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar atau daerah tersebut juga perkembangannya. Dalam tema Bhinneka Tunggal Ika, para murid akan belajar membangun dialog penuh hormat tentang keberagaman masyarakat di Indonesia serta nilai-nilai ajaran yang dianutnya. Sementara lewat tema Bangunlah Jiwa dan Raganya, para murid akan membangun kesadaran dan keterampilan untuk memelihara kesehatan fisik dan mental, baik untuk dirinya maupun orang sekitarnya. Tema Suara Demokrasi, para murid akan belajar menjadi manusia bernegara lewat praktik sistem demokrasi dan pemerintahan seperti yang diterapkan di Indonesia. Dalam bentuk sederhana, para murid dapat membentuk kepengurusan kelas atau merumuskan peraturan untuk ketertiban kelas. Tema Berekayasa dan Berteknologi untuk membangun NKRI
akan mengajak para murid untuk berkolaborasi dalam melatih daya pikir kritis, kreatif, inovatif, sekaligus kemampuan berempati untuk berekayasa membangun produk berteknologi yang memudahkan kegiatan dirinya dan juga sekitarnya. Para murid akan mengidentifikasi potensi ekonomi di tingkat lokal dan masalah yang ada dalam pengembangan potensi tersebut, serta kaitannya dengan aspek lingkungan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat dalam tema kewirausahaan. Tema yang dikhususkan untuk SMK, kebekerjaan dan dunia kerja, para murid akan membangun pemahaman terhadap ketenagakerjaan, peluang kerja, serta kesiapan kerja untuk meningkatkan kapabilitas yang sesuai dengan keahliannya, mengacu pada kebutuhan dunia kerja terkini. Juga akan membangun kesadaran, sikap, dan perilaku untuk membiasakan diri sebagai budaya kerja positif sesuai dengan standar yang dibutuhkan di dunia kerja. Saya jadi terbayang beberapa proyek untuk tema gaya hidup berkelanjutan para murid sekolah di Jakarta. Proyeknya bisa yang berkaitan dengan pengolahan sampah, sementara proyek para murid sekolah di Kalimantan bisa berhubungan dengan hutan sebagai paru-paru dunia. Betul juga, kontekstual untuk setiap daerah tapi tetap dalam kerangka tema yang sama. Yang terlintas dalam pikiran saya adalah untuk tema kearifan lokal, falsafah hidup penduduk Kampung Naga akan cocok untuk murid di Jawa Barat. Sementara murid di Papua bisa mengolah proyek tentang masyarakat di Lembah Balim. Dan proyek bisa juga dikembangkan sesuai dengan tahapan fase perkembangan. Misalnya, dalam tema Bhinneka Tunggal Ika, para murid di fase B atau kelas 3 dan 4 SD, proyeknya bisa sesuai dengan tahapan perkembangan mereka. Misalnya, membuat buku kumpulan cerita pendek yang membawa pesan tentang perbedaan individu yang memperkaya relasi sosial. Sementara untuk murid SMA atau fase E, proyeknya bisa lebih kompleks, seperti merencanakan sebuah acara bertajuk Pelangi Budaya Nusantara yang meliputi pameran dan pagelaran seni budaya dari berbagai daerah di Indonesia, disertai diskusi tentang peran remaja dalam melestarikan keberagaman seni budaya yang merupakan kekayaan Indonesia. Proyek untuk tema kewirausahaan di Pekalongan bisa dikaitkan dengan pengolahan batik. Sementara di daerah pesisir pantai Kepulauan Maluku bisa erat kaitannya dengan perikanan. Untuk proyek bertema Bangunlah Jiwa dan Raganya dan tema Suara Demokrasi akan lebih difokuskan untuk para murid di SMP dan SMA atau SMK yang termasuk dalam tahapan perkembangan fase D, E, atau F. Misalnya, mereka membuat kegiatan-kegiatan dan menyusun kesepakatan antar peserta didik berbasis OSIS untuk kesejahteraan, well-being, jiwa raga, olahraga, seni, kemanusiaan, agama, dan lain-lain. Saya paling tertarik dengan tema berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Proyeknya bisa sesederhana menerapkan prinsip-prinsip fisika dalam membuat mainan-mainan hingga proyek holistik berupa pembuatan kebun organik berkelanjutan, lengkap dengan kewirausahaannya. Pak Arif benar-benar sudah tidak sabar untuk segera mulai nih. Kalau bisa besok, saya akan mulai besok. Sabar, Pak. Kita matangkan perencanaan kita dulu. Lanjut.
kearifan lokal dan kewirausahaan ya, karena menjelang panen raya. Setuju sekali Pak. Kapan ya kita bisa mulai proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah kita? Sambil menunggu saatnya tiba, kita bisa pelajari dulu medan baru kita, tentukan strategi bersama Pak. Siap Jenderal. Seperti akan terjun ke medan pertempuran saja. Kita berjuang demi masa depan bangsa loh, Bapak-Bapak. Setelah mengikuti diskusi para guru tadi, Ibu dan Bapak Guru mendapatkan gambaran umum tentang pemilihan tema proyek penguatan profil